dengan menggunakan bukan kata benda, menggunakan kata kerja atau jaring, dan menggunakan kata kerja berhari. Yang paling rendah itu menghafal, ya, remembering, kemudian agak sedikit berpikir, understanding, menerapkan sebuah konsep itu namanya applying, menganalisis sebuah kasus itu analyzing, ya kan, menilai, ya, memberikan pendapat, menilai, ya kan, itu sudah mengevaluasi, evaluating, kemudian yang terakhir sudah mau menciptakan, apalagi pelajaran seni, ya kan, itu sudah harus bisa menciptakan kreasi, ya, itu harus creating, ya. Ini 6 tingkatan berpikir yang di taksonomi dulu yang direvisi oleh Anderson dan Campbell. Bapak dan Ibu, nah sama C1, C2, C3, C4, C5, ya. Cuma waktu kurikulum 2017 ada redefinisi oleh Puspendik yang C1, C2 disebut level kognitif 1, LK1, ya. Ini bikin bingung banget, ya. Nggak usah. Nah, kita tahu saja. Yang menerapkan dan analisa, yang menerapkan ke level kognitif atau C3, sebenarnya level kognitif 2, LK2, menganalisis atau yang hot ini disebut LK3, C4, C5, C6. Ini nggak usah, yang sebelah kanan nggak usah, ya. Definisi baru. Cukup dengan C1, C2, C3, C4, C5, C6. Nah, ini definisinya, ya. Kalau yang menganalisis ini yang hot, jadi yang hot itu berarti 3 di atas, ya. Mulai dari analyzing, evaluating, dan creating itu sudah disebut hot. High order thinking skill, sudah mikir dalam, ya, sudah berpikir kritis, sudah menganalisis, memberi penilaian, memberi pendapat, memberi judge, yang menjudge itu sudah kalau evaluasi, kalau sudah bisa menciptakan, membuat, memodifikasi, menemukan, ya kan, itu sudah mengkreasi. Saya kira di sini tidak usah dibahas terlalu dalam. Bagaimana sih menyusun soal hot, ya, seperti menyusun soal seperti biasa, kan, gitu. Kita menentukan KD dan materi. Kalau kurikulum 2017 kan KD, ya. Kalau kurikulum matematika ya berarti CP itu kan, ya. Atau apa, tujuan, ya, tujuan, ya, menyusun kisi-kisi. Nah, ini kisi-kisi dulu, membuat kusen dulu, baru kacanya ditempel, membuat bingkai dulu, baru fotonya ditempel, kisi-kisi. Baru merumuskan indikator yang paling penting, indikator. Mungkin masih ada yang masih muda-muda, guru yang baru, ini perlu tahu indikator. Kita bandingkan dengan hasil kuliah kita, ya kan, yang sudah senior seumuran saya ada 70, Pak. Kalau 70, bawa berapa, Chris? Ya. Lahirnya tahun berapa? 67. 67, oh, mesti ada juga. Biasanya 79. Bapak yang berapa? Sosiologi? 65, ya. 65 terus kan kecil itu kalau Pak, ya. Jadi dulu zaman waktu kuliah itu saya indikator itu susah sekali dipahaminya. Paham itu setelah jadi guru, ya kan? Waktu teori itu susah sekali. Baru kemudian menulis soal sesuai kaidah yang ada di kisi ini, baru menuliskan butir soal. Jadi menuliskan butir soal itu terakhir. Kadang-kadang kita kembali menulis soal dulu, mundur, ya. Menulis soal dulu, baru kemudian menyusun kisi-kisi, di dalamnya ada indikator. Ya, prinsipnya yang umum itu merupakan topik seperti biasa. Kalau Bapak Ibu berarti topiknya ada di materi pelajaran. Contohnya Bapak belajar apa? Oh, enggak, ya? Pak Kris, bahasa Inggris belum punya kesamaan, ya. Misalnya temanya apa? Materinya apa kira-kira? Materinya reading misalkan. Nah, reading itu skill, Pak. Skill, ya. Jadi listening skill. Ya. Tema itu biasanya bab 2 chapter, ya. Ya. Misalnya apa, ya?
Misalnya describing location, ya kan? Mendeskripsikan speaking gitu ya. apa namanya? Deskripsikan Lokasi. Di dalamnya kan ada speaking, ada writing, ada listening, ada reading, gitu kan? Yeah. Nah, topiknya apa materinya? Ya udah itu aja, ikuti yang ada di kurikulum masing-masing. Kalau ibu PKN apa tuh topiknya apa materi? Pancasila lah ya. Lahirnya Pancasila ya ini. Lahirnya Pancasila ini nomor 1 sampai 5 misalnya. Baru menentukan tingkat kognitif dari 5 soal nomor 1 sampai nomor 5 ini. Lahirnya Pancasila mau tingkat kognitif apa saja? Kembali lagi ke sini, ya. Mau hafalan, ada hafalannya apa ya. Kemudian memahaminya berapa soal, menerapkannya berapa soal. Misalnya yang low dulu ya, yang low order skill dulu. Apa tadi? Lahirnya Pancasila. Nomor 1 karena masih pembukaan yang low dulu ya, ingatan dulu ya kan ya. Nomor 1 mengingat, ya kan? Nomor 2 dan nomor 3 memahami, ya kan? 4, 2, 3, 4 2, 3 memahami, 4 dan 5 menerapkan, gitu kan? Berarti nomor 1 C1 gitu ya, nomor 2 C2, nomor 3 C3, nomor 4 nomor 2 nomor 3 C3 juga, C2 juga, nomor 4 dan 5 C3, ya kan? Gitu. Jadi kita tentukan dari sini, dari sekarang. Kemudian menentukan kriteria penguasaan. Kriteria penguasaan itu misalnya dengan lancar, bahasa Inggrisnya dengan baik, dengan fasih kalau speaking itu kan ya. Penguasaan, kriteria penguasaan. Atau 80% kan, atau kriteria penguasaan. Ada juga prinsip spesifik menggunakan stimulus, Bapak Ibu. Apa itu stimulus? Perangsang ya? Perangsang. Nah gini, tidak langsung rumusan soal, Bapak Ibu. Nomor 1 misalnya langsung, ya, akhirnya Pancasila bagaimana? Rumusan soalnya apa? Akhirnya Pancasila, siapa yang menyusun atau mengusulkan rumusan Pancasila dalam sidang siapa? Ya di memberi sekali ya, mengingat sekali ya. Siapa tokoh-tokoh yang merumuskan? Siapa tokoh-tokoh yang merumuskan, ya kan? Juga merumuskan Pancasila ya kan? Ini kan langsung stem, langsung butir soal. Tidak ada apa stimulus dulu, tidak ada. Langsung stem. Ujuk-ujuk bos. Kok tahu-tahu? Nah, ini kurang rangsang, siswa kurang nangkap. Jadi seharusnya ada stimulus dulu. Apakah itu berupa bacaan, ya, betul ya? Apakah berupa gambar? Apakah berupa kalau itu berarti Pancasila ya? Misalnya berupa apa sih namanya? Bacaan boleh, berupa timeline boleh, misalnya tahun sekian kan ya, tahun sekian ya kan, Pancasila ya kan, tahun 1000 berapa? 45 ya kan, tahun sekian. Nah, dari gambar ini, dari bagan ini, dari bacaan ini, dari grafik ini, baru kemudian ada yang disebut apa? Rumusan soal. Ya, berdasarkan kewacana di atas, ya, siapa saja yang terlibat dalam merumuskan Pancasila. Nah, itu ini stimulus namanya. Perangsang. Dia matematik pertanyaan Romantik betul. Kalau pelajaran bahasa, baik bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa apa sih?
Mandarin. Bahasa Mandarin. Sunda. Tidak asing lagi kalau ada wacana itu berarti stimulus, ya kan? Bahasa Inggris sudah ada teks Ya, kan? teks, ya. Nah itu stimulus sudah tidak asing, sekarang sudah literasi. Ya. Ya. Matematika bagaimana? Soalnya cerita dulu, cerita. Ya. Ibu dari Siarawina, ya kan, pergi ke sekolah jam sekian, cerita. Pertanyaannya, boleh cenderung ke literasi, boleh cenderung ke numerasi. Kita manfaatkan juga kemampuan literasi dan numerasi. Kalau cenderung ke paragraf itu berarti literasi. Kalau cenderung ke angka-angka berarti tabel, apalagi bagan, grafik, itu berarti ke Numerasi. Apapun mata pelajaran. Beruntung bahasa Indonesia ada bahasa Inggris, ya kan? Sudah biasa ada stimulus. Ya kan? Kalau bisa yang bahasa juga jangan yang paragraf aja, ya. Bisa tabel, bisa grafik, ya. Jadi tidak hanya yang bacaan, dan tidak sesuai dengan membosankan. Jadi menggunakan stimulus ya Bapak Ibu, siap menulis soal menggunakan stimulus, ya. Ada stimulusnya. Jadi jangan tiba-tiba langsung pertanyaan. Menggunakan konteks yang baru, menggunakan konteks yang baru yang kekinian. Kalau bisa, PPKN itu kan sekarang apakah dari sudut pandang politik, hukum, itu kan sosial kan ya, apalagi sosiologi ya. Kontekstual sekali dengan keadaan sekarang. Bahasa Inggris itu. Jadi jangan tinggalkan konteks kekinian. Tadinya soal nyakuk ketika diteskan, ketika soal tersebut diulang bukan hot lagi. Bapak Ibu ya, karena soal tersebut bukan hot lagi cukup tesnya. Ini soal hot nih, menganalisis, ya kan? Soal hot, anak pikir. Itu diulangan misalnya, diulangan lagi. Ini keluaran lagi di soal apa? Sumatif. Hot nggak? Sudah gampang anaknya apalah. Oh ini soalnya beneran nih. Diulangan ya, nggak usah mikir lagi ya, nggak hot lagi kan. Jadi makanya konteks kekiniannya, konteks barunya itu harus dipegang juga prinsip konteks baru. Saya waktu mengajar bahasa Inggris dulu ketika membuat rencana pelajaran, iklan lowongan kerja, saya yang paling gampang, iklan lowongan kerja itu ketika mau mengajar adalah yang digunakan pada waktu itu berlaku. Misalnya di iklannya saya ngajar tanggal berapa nih? Tanggal 19 November. Ya iklannya itu yang belum yang beredar di koran-koran pada waktu itu, ya, yang belum tutup lowongannya. Ketika saya berikan lagi soal di Sumatif, kan tanggalnya udah berubah loh. Saya cari lagi koran surat kabar yang memuat iklan tersebut, saya ambil lagi. Jadi tidak iklan yang hari diulang tidak. Ya. Nanti tidak apa lagi. Kekiniannya sudah hilang. Ya. Kekinian sudah hilang. Baik Bapak Ibu, kemudian membedakan tingkat kesulitan dan kompleksitas proses berpikir. Membedakan tingkat kesulitan dan kompleksitas berpikir. Jadi kalau Bapak dan Ibu membuat soal kemudian anak mengerjakannya, ya, mengerjakannya, misalnya soal nomor 5, nomor tersebut banyak yang menjawab benar, anak yang maaf ya, yang slow dan saja menjawab benar. Itu berarti soalnya apa? Terlalu mudah. Atau soal nomor 5 ini kebalikannya, anak yang pintar saja salah, berarti soal terlalu. Jadi membedakan kesulitan dan kompleksitas. Jadi itu kan soal tidak bisa membedakan mana anak yang low, anak middle, anak high. Soal tersebut tidak membedakan. Jadi kalau soal yang bagus itu adalah kalau yang low itu ada benar ada yang salah,
Kalau yang high itu pasti benar jawabnya, ya. Kalau yang low itu ada yang banyak yang menjawab salah. Nah itu. Atau begini, ibu membuat soal berhari-hari, anak menjawab soal cuma 10 menit. Membuat soalnya sampai buat kisi-kisi dulu, kan gitu kan ya? Berhari-hari. Menjawab soal 15 menit selesai ya. Udah nak, udah. Nah ini harus berarti mungkin ya. Mungkin anak bapak pintar-pintar gitu kan, ya kan? Atau mungkin kita buat soalnya terlalu mudah, atau terlalu sulit. Kalau udah susah, nembak aja. Jadi makanya kita membuat soal ini kan ukuran alat ukur. Kita harus membuat soal ini alat ukur yang benar. Coba bapak ibu bayangkan, bapak ibu ditimbang, ya, ketika timbangannya rusak. Kira-kira apa lagi? Iya. Sambil apa sih namanya? Iya. Jadi timbangannya rusak. Sehingga kita timbang bergerak terus. Jadi timbangannya harus benar. Kita mengukur panjang, meterannya harus betul. Kalau meterannya salah, berarti akan salah. Sama kita juga membuat instrumen soal harus betul. Jangan sampai tidak mengukur kemampuan anak. Tidak mengukur kemampuan anak. Belajarnya kemana, materinya apa, ya tingkat berpikirnya apa yang diajarkan, soalnya. Jadi kan tidak mengukur. Tidak mengukur. Jadi harus mengukur. Nah ini sedikit sekilas tentang HOT, High Order Thinking Skill. Kita harus terbiasa di pertanyaan sehari-hari itu, ya, ke anak harus terbiasa menggunakan apa? HOT, soal HOT. Tentu saja yang HOT-nya juga disertakan, jangan sampai tahu HOT saja. Jadi itu semacam tambah. Kita mau bertanya langsung tahu analisis. Ya kan, anak mau nggak? Mau. Kita ajarkan dulu yang mudah dulu, yang apa namanya, yang waktu mengingat dulu hafalan dulu, baru yang paham, yang memahami, yang mengaplikasikan itu. Sekarang begini Bapak Ibu, kira-kira soal waktu itu, soal hafalan itu mudah atau sukar? Saya tanya. Soal waktu itu mudah atau sukar? Mudah. Bagi yang bisa menghafal mudah, tapi bagi yang sulit menghafal susah. Yang benar baca mudah. Iya. Yang walaupun pintar belum pernah baca ya susah. Artinya walaupun soalnya loh bukan berarti mudah. Berapa luas Bekasi ke Bekasi? Ada yang tahu? Berapa ya? Hafalan kan? Hafalan kan? Tapi belum pernah ada yang baca di sini ya. Kita juga bakal bisa. Salah soal aja. Jadi soal waktu itu bukan berarti mudah. Kebanyakan ini mencoba. Ini debat keseharian. Tapi mungkin bisa juga terbaliknya kali Mas. Nah, bisa terbalik. Kita anggap coach, tapi ternyata mudah. Bisa semua. Betul. Karena si anak tersebut sudah biasa berpikir seperti itu, ya kan, cuma beda angka saja misalnya, bisa. Saya kadang bikin, misalnya saya mencontoh, saya nggak tahu bisa apa. Misalnya, dalam rangka perencanaan pembangunan di daerah akibat letusan Gunung Dergobi. Kemudian apa peran sosiologi? Apa peran sosiologi dalam mengumpulkan data? Karena ada kata data, anak-anak gampang nebak penelitian. Jadi karena ini kota apa enggak gitu. Itu yang membuat. Padahal kalau kita kriteria coach kritis, kemudian aktualnya juga ya. Geologi masih sekarang masih putus. Tapi ternyata itu nggak sulit sebenarnya. Iya.
Jadi terkadang kita gini juga. Iya, jadi dia itu mungkin kebiasaan berpikir hot, ya. Jadi kan pakai logika, kan ya. Dari proses berpikir ilmiah, ya kan. Ada itu data, kemudian data kunci. Soalnya juga tadi macam tuh. Itu juga kan memerlukan bukan hanya pemahaman kan, memerlukan evaluasi, juga evaluasi, analisis pak. Analisis kan. Soalnya macam riset. Jadi yang soal hot bukan berarti susah. Bedakan antara soal tingkat berpikir dengan tingkat kesulitan, kan? Bedakan. Gimana dapetan Bapak Ibu? Kayaknya ini sudah bosan sekali kalau kita belajar kisi-kisi. Enggak. Jadi nggak udah lama nggak dapat. Gitu ya. Jadi kisi-kisi itu ya suatu format atau matriks ya kan. Biasanya kan kotak-kotak ya. Format. Kebetulan ya UK itu kan kotak ya. Desain itu kan kotak-kotak. Di dalam itu ada kriteria yang menjadikan pedoman untuk merakit atau menulis soal menjadi tes. Ya kan? Kalau dalam penelitian itu mungkin pernah ada bisa dibuat pedoman wawancara ya. Sebelum membuat daftar pesanan kita kan membuat ini dulu kisi-kisi dulu. Mungkin yang sudah minimal S1 ya kan, S2 saya kira tidak terlalu sulit untuk memahami kisi-kisi yang adalah pedoman untuk membuat survei. Disusun dari mana? Dari tujuan, ya kan? Menggunakan tes. Jadi dengan kisi-kisi tujuannya jelas. Kalau kita membuat tulisan dulu, berapa kira-kira ukurannya, lebarnya, kemudian tingginya. Jadi jelas kan? Tujuannya jelas. Harus disuruh. Oh ini bukan ini PDF bukan PDF. Salah saya. Kalau formatnya aja kali Pak, format kisi-kisi itu Oh, iya. nggak harus tidak Iya, nggak baku. Iya, nggak baku kan Pak. Silakan sesuai semua. Ya. Ini kisi-kisi. Ini yang apa sih namanya? Yang paling tidak dalam kisi itu ada judul, ya kan? Dan ini kisi ya judulnya kisi soal apa, ya kan? Kira-kira kalau ini bentuk soalnya, jumlah soalnya, lokasi waktunya. Nah dalam kolom-kolom dalam kisi ini biasa ada nomor, ya kan? Nomor urut atau nomor soal. Yang paling kiri adalah biasa Nomor urut. Ya. Ada KD kalau zaman dulu, sekarang tujuan yang untuk ada materi masing-masing, bahan kelas, indikator indikator seperti apa sih? Indikator itu seperti apa? Kemudian level kognitif yang tadi C1, C2, C3 itu harus paham sekali. Dan nomor soal di akhir. Jadi nomor soal itu kita membuat soal itu tidak harus dari nomor 1, ya kan? Misalnya gini, tadi apa lahirnya Pancasila ini diajarkan ini tidak harus soal nomor 1, kan? Mungkin itu soal nomor 6. Ya. Tapi boleh juga nggak salah juga kan kalau nomor urutnya sama dengan nomor soal sama apa itu bebas saja. Bapak dan Ibu, kemudian nah
soal yang berurut, ya ini yang subjektivitas yang pertama. Yang paling atas juga dari identitas. Kisi-kisi dengan soal nama sekolah lalu bentuk identitas. Kalau pertama nomor soal, nama huruf, kompetensi KD atau sekarang di tujuan ya. Materi pokok, indikator soal yang paling harus kepada ibu pahami adalah yang pertama dulu adalah indikator. Ya. Indikator soal. Langkah penyelesaian kisi-kisi ya sudah jelas ya. Memilih tujuan, ya terserah. Memilih materi yang tadi ini saja. Indikator, nah ini indikator ya Bapak Ibu ya, boleh kita bahas indikator ya. Karena disinilah kemana kita akan membawa pergi anak-anak, ya kan? Kemana kita akan membawa soal indikator. Sebetulnya ini tidak hanya di membuat soal, tapi di membuat materi atau mengajar para anak juga sama. Ini kita harus punya indikator. Indikator soal bentuk pilihan dana menggunakan satu kata kerja operasional. Jadi satu soal itu satu kata kerja. Kata kerjanya yang operasional. Apa tuh operasional? Mungkin ada yang bisa membantu saya. Apa itu operasional? Yang bisa diterapkan apa itu? Saya terapkan. Jadi teknis. Teknis. Yang observable bisa diamati. Contohnya Bapak Ibu, saya sekarang duduk, Bapak Ibu lihat nggak? Nah itu duduk itu adalah kata-kata orang. Pak Kris sedang mengoperasikan komputer, mengoperasikan. Kelihatan nggak? Kelihatan pekerjaan itu operasional. Tidak konsepsional, lawannya konsepsional. Mungkin menggambarkan tindakan begitu. Nah, menggambarkan tindakan. Observable, measurable. Bisa diukur. Misalnya bahasa Inggris ya, dengan fasih. Ya kan? Fasihnya itu kan bisa diukur tuh. Bisa diperhatikan, bisa diukur. Apakah fasihnya itu apa sih? Seperti native speaker, ya. Atau masih fasihnya itu masih lidah Indonesia ya kan? Sampai dari diukur berarti bisa dinilai gitu. Iya, bisa dinilai ya. Kalau fasihnya seperti native speaker, udah kan 10 berarti. Kan terukur Pak. Kalau fasihnya fasih sih pronunciasinya betul kan? Tapi belum seperti native speaker like bilang, tapi masih bisa dipahami. Ya berarti ya antara misalnya ya 7 dan 8 atau 8 dan 9. Benar kan? Pronunciasinya itu si pendengar itu ada effort dalam memahaminya, ya kan? Ya berarti bisa 7 ya. Wah, nggak kemana-mana nih, masih menggunakan able, ya kan? Caken, jadi can. Nah, ini berarti jauh ya. Udah di bawah KM kan program ya. Measurable, observable, terukur, ya. Teramati. Sekarang kalau memahami operasional kan deh, memahami tingkatan berpikir. Belum kelihatan paham apa yang ada. Tapi kalau menjelaskan, dia sangat menjelaskan secara lisan ya, atau menjelaskan secara tulis, menjelaskan, menyebutkan kalau hafalan dia, kalau misalnya dengan berikan menyebutkan, siswa mampu menyebutkan tokoh-tokoh rumus Pancasila. Nah itu berarti apa namanya operasional. Bisa kalau misalnya diidentikan dengan kaitan dengan istilah kata kerja.
kata kerja operasional, kata kerja KKO. KKO Itu kata kerja operasional. Betul. Menentukan, menyimpulkan. Ya, menyimpulkan. Kan kesimpulannya ada. Apalagi membedakan, ya kan? Apalagi yang kinestetik, ada beberapa sebenarnya. Ada. Nah, kinestetik sih kelihatan sekali kan gerakan kan, bisa melakukan serve, ya kan, bola voli. Gampang itu pilih, karena kelihatan. Serve pun ya, bahasa Inggris ya agak ini ya, bahasa. Itu yang sampai pelajaran olahraga anak memahami, ya kan, cara memukul apa sih namanya, cara melakukan serve, memahami, terlalu abstrak. Tapi kalau anak apa ya, mempraktikkan, ya, anak mempraktikkan cara melakukan serve, mempraktikkan itu jelas. Nah itu Bapak Ibu ya, harus paham sekali ini indikator, karena ini akan menjadi soal, Indikator soal dan sebenarnya menggunakan stimulus ya tadi ya, nah, dari indikator stimulus dulu dari sini. Stimulus itu ya, stimulus itu bisa berupa gambar, ya, grafik, tabel data. Ya, ini biasanya numerasi, angka-angka. Berhasil percobaan kurva, wacana, kalau bahasa Inggris, Indonesia wacana ya, bahasa Sunda juga, bahasa Mandarin wacana, teks bacaan, atau kasus yang dapat merangsang atau motivasi siswa didik berpikir sebelum menentukan pilihan terbaik. Jadi disitulah ada proses berpikir, ada proses berpikir kritis, tidak asalnya mempraktekkan dan menantang siswa. Indikator itu biasanya ada 4 komponen. Masih ingat yang bisa kuliah A, B, C, D? Itu susah sekali ngomongin dulu waktu itu. Ternyata saya jadi dulu A, B, C itu A itu audience, berarti peserta didik. B itu behavior, dan tadi itu kata kerja operasional behavior. Peserta didik mampu mempraktikkan serve, ya kan? Serve-nya adalah apa? Condition materi yang disebut itu materi. Degree dengan benar. Siapa Pak? Dengan benar. Dengan benar. Dengan benar tidak melanggar. Ya. Dengan benar itu degree. Ya. Siswa dapat audiens. Nah. Behaviornya Pak kalau bahasa. Siswa dapat menyimpulkan, ya kan, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah condition dengan tepat. Kalau bahasa dengan lancar, dengan pasti, ya, dengan gramatikal, kan secara gramatikal. Kalau sosiologi ya tidak ada dari benar, ya, salah atau apa sesuai kaidah, sesuai norma. Ini. Nah ini sebuah indikator seperti itu. Nanti akan termuat dalam apa? Dalam visi tadi. Ya ini nggak usah. Nah ini indikatornya itu. HD-nya atau tujuannya menjelaskan prinsip kerja perhitungan pH. Ini materi apa nih? Ini ya.
dan peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Ada yang berkimia? Ya, materi pokoknya ini materi berarti pelajaran ya, larutan penyangga, kelas masternya 11 indikator. Perhatikan Bapak. Diawali dengan stimulus. Diberikan daftar spesies kimia yang terdapat dalam cairan inti sel atau berbagai sistem lainnya. Ini adalah apa namanya? Ini Stimulus. Berarti ditulis ya. Daftar apa tadi? Daftar spesies. Ya, daftar spesies. Baru rumusan soalnya, peserta didik dapat menyimpulkan pasangan spesies kimia. Peserta didik itu adalah audiens dapat menyimpulkan behavior AB, ya. Kemudian pasangan spesies kimia yang dapat membentuk larutan penyangga itu adalah apa? Condition. Cuma di sini tidak ada degree ya. Dengan apa, secara apa, dengan misalnya dengan lahir. Ya, level kognitifnya ini kayak begini pengetahuan dan pemahaman. Jadi boleh. Jadi kan kalau ada satu dengan bering dengan sendiri. Kalau dulunya datanya playing, ketiganya dari analyzing sampai yang apa? Boleh. Ya, itu sih kayak bisa. Makanya saya kenapa sih terus nanti harus bikin istilah lagi bingung kan? Nomor soalnya 26 Bapak Ibu. Padahal ini menurutnya saya 1. Berarti itu Pak, sebenarnya kalau misalnya menggunakan soal yang beda-beda kan biasanya kita bikinnya KD ya Pak, kalau orang ngomongin Pak KD-nya ini tiba-tiba misalnya soalnya nomornya urut Pak, kalau nanti dia nomor 26 berarti nggak ada masalah. Jadi ini bisa tadi apa soalnya? Materinya A. Iya, itu di KD 1 Pak. Kalau kan 1. Iya. Nggak apa-apa nanti mungkin 26, 27, 28 itu materinya sama, 3 soal. Di KD yang sama Kayak yang sama. Berarti kan 2 ya. Kan kayak yang sama itu 26, 27, 28. Atau bahasa Inggris apa tadi naratif teks sebenarnya. Naratif itu ada 6, 7, 8, 9, 10 itu soal kan? Dengan 2 teks, yang satu folklore dan satu misalnya folklore, yang satu lagi fable. Pak, saya tanya Pak, untuk soal listening, apakah stimulusnya bisa dalam bentuk teks? Misalkan kalian akan mendengarkan dialog di pasar. Nah itu stimulus. Ya, bisa dengan teks itu. Oh, Atau harus dalam bentuk audio? karena listening jadi audio. Harus bentuk audio. Misalnya ada percakapan ya. Aha. Pertanyaannya adalah question kan orang dia itu ngomong. Nah itu stimulus. Ya, ya. Audionya stimulus. Ya, oke. Karena itu sedang ngetes listening. Ya, UN kan dulu banyak ya. ya. Ya betul. Jadi kalau apa listening maka stimulusnya adalah berbentuk audio. Boleh juga video. Boleh video ya. Nah itu Bapak Ibu tentang kisi-kisi ya.
Coba sekarang ke Bapak tadi sudah ke nanti saya buku nih, buku panduan perusahaan Bapak kalau ada sebelumnya. Oh yang itu kalian lupa ya kan mendengar informasi ya. Yang opsi A itu saya lupa berapa sih ya? Kalau misalnya soalnya mau doa, opsi A harus berapa ya? Lupa B, C kan. Kadang kan kalau bikin soal teman-teman suka bikin A itu sudah tuh jawabannya 10, A 1 sampai ini apa namanya 1 sampai 10 A. Pilihannya berapa? Pilihannya berapa? E. Ada CD 5 ya? Iya. Jawab dulu begini. 40 bagi 5 kan 8. artinya, tapi jangan persis tidak harus persis 8. A ada 8, B ada 8, itu patokan ya. C ada 8, jawaban E, D ada 8, jawaban E ada 8, ya kan? Tapi boleh kurang 1, lebih 1, kurang 1. Misalnya A ini komponen tidak di sini. Iya. 9, ya kan? Berarti nanti ada yang D yang 7 yang lainnya ada. Iya, 7 sama 9 kan. Kan yang lain 8 juga. Kan ada yang langsung 7 9 gitu. Sini kayaknya mau 8 Iya. Itu sama juga. Itu apa namanya? Apa sih? Proporsi ya? Proporsi jawaban. Sama jumlah soal ini Pak, kadang tuh ada pertanyaan bahasa biasanya kan dulu 50, apakah sekarang masih berlaku Pak? Kalau itu kesepakatan aja. Mau yang IPS dan bahasa 50 ya kan? Kemudian yang eksaknya 40 silakan. Ya, di zaman saya dulu itu gini, kalau yang bahasa IPS itu 50 terus 5 isian, 5 essay ya kan? 45 pilihan. Sementara yang eksaknya IPA dan matematik itu 5 isian, ya dari mana? Ya, itu sih kesepakatan. Sesuaikan dengan waktu ujian dan Iya. Tapi yang benarnya Pak, maksudku gini, kemarin itu kan saya sampaikan tuh belajar dari semua Pak. Iya, saya bilang. Sekarang bagaimana? Apakah ada SMK yang bisa gitu Pak? Kalau saya begini, jadi makin kesini itu di sini sedang merintis sedang melakukan literasi ya. Kalau literasi ada saya dari sini. Sekarang ini akreditasi saja, akreditasi isinya sekarang narasi bentuknya. Kalau dulu kan cek saja ya, klik ya kan. Kalau sekarang deskripsi, akreditasi. Jadi sedang tidak hanya berbentuk artinya pilihan saja, tapi bisa tepat, tapi juga yang narasi supaya literasinya mungkin mengangkat juga. Boleh ada Boleh isian, boleh esainya atau lain juga Pak? boleh. Satu Pak, kalau kita bikin format isi dulu kan ada pakai belum itu C1, C2 dan C3 kan. Lalu ada lagi diganti yang K1, K2 dan sampai Ini K3. bahasanya. Nah sekarang kita mau pakai yang mana? Apa dua-dua dipakai? Gini Bapak Ibu, ini hanya teknis saja. Boleh kita menggunakan C1, C2, C3, C4, C5 dan sisi ya. Boleh juga menggunakan versi Puspendik, Pusat Pendidikan ya. Itu menggunakan LK1. Artinya LK1 itu bisa C1, bisa C2. Bisa juga C3 ya, yang diambil oleh istilah LK2.
atau yang hot LK3 boleh, itu teknis saja. Yang penting Bapak Ibu antara label dengan isinya matching. Kenapa saya mengatakan begini? Karena saya survei dari mulai kabupaten yang pinggir-pinggiran ke tengah kota sama saja. Ketika saya memeriksa soal, itu cuma siasat si penulis soal supaya sesuai dengan persentase. Padahal ini soalnya rumusannya indikatornya apa namanya? Pengetahuan, remembering, C1. Coba saya pernah lihat di rumusan soal sama. Siapa tokoh-tokoh apa sih namanya? Perumus fantasi. Indikatornya rumusan soal juga udah soal menguji C1. Tapi di sini di labelnya apa? C3. Ya, ada dua kemungkinan. Mungkin penyusun soalnya tidak paham. Ya, antara bedanya antara C1, C2, C3, LK1, LK2, ya. Atau untuk memenuhi ekspektasi dari kurikulum. Yang penting ya LK1 20%, 30%, LK3 30%, LK2-nya 50%. Jadi di matching-matchingkan. Ini fenomena ya kan? Jadi kita harus membedakan dulu mana yang C1 dengan yang analysis. Walaupun cara kerjanya sama, bisa menentukan. Yang ideal presentasinya berapa konten LK1 berapa, LK2 berapa, LK3 berapa. Itu yang menentukan tim manajemen, tim promotor ya. Misalnya mau LK1 itu 30%, yang LK2 50, ya kan? Yang LK3-nya 20, boleh. Atau seluruh apa mudah sedang sulit yang kedua ya. Kita harus pakai mudah sebentar ya. Ya 20, 50, 30. Nah, yang penting itu sesuai antara indikator rumusan kebutuhan soal dengan label. Jangan sampai jawabannya bikin soal aja, bukan belasan. Kemudian bikin apa labelnya ya? Yang penting 20, 50, 30. Jangan sampai itu ya. Itu nanti membesarkan anak. Boleh Bapak Ibu ya? Bapak? Ya. Boleh nanti satu. Boleh, silakan. Kita kan ada beberapa anak BK. Nah ini kita kan kadang-kadang bingung juga memberikan penilaian. Sementara kita pengajarnya kelas 3. Ya kalau mungkin kita kelasnya tersendiri mungkin lebih ini kali ya. Tapi karena yang kelas itu campur, kadang-kadang kita memberikan penilaiannya juga bingung. Kita kasih segini, entar yang itu, menurut saya sama sama dia. Kita kasih, ya tidak sama, pasti sebenarnya. Jadi agak susah ya benar. Itu risiko inklusi ya. Jadi kalau kita menjadi inklusi dulu. Jadi kelas inklusi ini diinisiasi oleh pemerintah dengan tujuan bahwa kita itu ya yang bukan yang bukan berkebutuhan tersebut sudah terbiasa ya kan menerima dan yang berkebutuhan khusus. Di satu di dunia lain yang berkebutuhan khusus juga ya kan belajar ya kan hidup berdampingan dengan anak-anak atau orang yang tidak berkebutuhan khusus. Kalau saya pikiran dulu juga ya. Pikiran dulu ya. Jadi di luar ini dalam konteks ini kita ini nanti tidak saling membuli ketika di masyarakat ketemu anak-anak atau orang yang berkebutuhan khusus. Karena biasa berdampingan. Kita mulai dari kelas kita, dari sekolah. Karena mahal di sekolah-sekolah negeri itu yang besar ya, mana
ada di pemberian, maka itu pengecilan, maka itu hubungan, gitu kan? Bukan itu ngeprank gitu kan? Itu karena tidak terbiasa menerima anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan juga sama, merasa takut, ya kan? Ketika ada di lingkungan orang-orang yang tidak berkebutuhan khusus, gitu kan? Nah itu seperti itu. Latar belakang pemerintah mengatakan 14 inklusi. Cuma dampaknya ketika pembelajaran, betul, Pak ya. Ketika pembelajaran ini sekarang bagaimana? Saya selalu logika jadi ini. Kalau yang berkebutuhan khusus itu slow learner, pembelajar lambat, ya, masa sih? Ya, materinya sama, kan itu ya. Kemudian kalau materinya sama Pak, materinya sama dengan yang lain, kan ya. Masa sih gitu kan? Ya. Sama aja dengan di SKB. SKB juga sama, kenapa seperti itu? Itu kan CPD seperti itu kan beda, ya kan? Mandiri di sekolah reguler dengan di SKB mandiri kan beda. Mandiri di SLB, ya kan? Ketika makan, ya, mungkin masih didampingi oleh pendampingnya, diawasi. Khawatir sendoknya dimakan. Tapi kan itu indikator mandiri, anak mandiri dalam mengurus diri sendiri. Ketika di mandirinya udah beda, ya kan? Makannya udah lagi. Jadi apa ya? Ini beda Pak. Ya, kalau bisa sih berdiferensiasi Pak. Berdiferensiasi itu begini. Anak yang berkebutuhan kan tidak sama, betul kan? Yang ini kebutuhan ini, yang ini kebutuhan. Jadi berdiferensiasi itu artinya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kalau bisa sih soalnya membedakan, ya. Jadi sesuai dengan levelnya, tapi temanya tetap sama. Bisa temanya Pak, sosiologi Pak. Ya. Temanya sosiologi apa? Ya, misalnya lakukan penelitian. Melakukan penelitian. Kan beda ya, yang reguler dengan yang inklusi penelitian ya. Kalimatnya soalnya tuh tidak panjang, tapi lebih sederhana. Ya kan? Stimulusnya kalau dia anak visual, yang berkebutuhan anak visual itu dapat, kan? Kalau anak auditori berarti lebih ke harus secara kami ke audio, kan? Yang kalau kinestetik mungkin video. Saya ada pengalaman sedikit Pak. Iya boleh. Tahun 85 itu saya pernah membantu di sekolah luar biasa. Ya. Tetapi itu tingkat C, Ya, coba. tunagrahita. Nah, saya waktu itu mengajar kelas 6 khusus bahasa Indonesia supaya anak-anak itu nanti bisa masuk ke SMP normal reguler. Nah, maksud saya, kenapa pemerintah tidak mendorong ke arah itu, tapi justru memasukkan ke sekolah-sekolah reguler yang normal. Sementara ada kapasitas mereka untuk misalnya ke tunagrahita atau SLBC. Nanti dia dipersiapkan untuk masuk SMP. Nah, karena banyak kasus saya dengar anak SMA saja baca tulis tidak bisa. Gitu. Nah, bagaimana mungkin anak itu yang memang tidak bisa disosialisasi, ada keberuntungan karena dia bersosialisasi dengan orang-orang yang tidak seperti dia. Gitu. Tapi pengalaman saya waktu di tempat itu di SLBC itu negara kita dan anak-anaknya berhasil. Anak-anaknya berhasil dan terus nanti masuk ke SMP normal negeri. Dan saya dengar dia jadi orang berhasil. Gitu. Jadi kenapa pemerintah mengharuskan masuk ke sekolah reguler semacam ini? Gini. Beda antara anak berkebutuhan khusus yang inklusi dengan SLB. Kalau yang anak SLB itu tidak bisa diikuti Pak,
tidak bisa dinormalisasi. Itu anak yang biasa. Tapi kalau anak inklusi itu masih bisa diproses. Itu seperti autis. Ya, yang penting ada ahlinya ya. Kalau bisa. Jadi kalau anak inklusi itu masih bisa masih bisa dinego nantinya, masih bisa kembalikan ke normal ya. Pengalaman di sekolah tetangga di Jawa itu ada kelas inklusi, ya kan? Dia tarik ulur. Ini anak, ya kan? Ini anak bisa nggak nih? Karena ada pakar anak. Ini anak bisa nggak ditaruh di dulu ya? Dicoba dulu Pak. Ketika dia bisa mengikuti, ya kan? Lalu lapar, ya. Oh berarti ini anak banyak inklusi. Tapi kalau sudah tidak bisa tahu, sampai. Yang saya bikin kalau saya peneliti jadinya itu proses normalisasi dari anak berkebutuhan khusus menjadi anak yang normal. Bahkan normalisasi. Berarti sama Pak, itu anak kami dulu ada satu. Sekarang sampai dia lulus kuliah dengan IPE-nya 4. Iya. Di sini sekolah di sini. Sekarang itu pendampingan orang tuanya memang hebat. Orang tuanya mendampingi sampai keluar dari kerjaan. Jadi anak inklusi itu bukan anak yang harus di SLB. Dia bisa ada harapan. Mungkin perlu adaptasi dulu, perlu penerimaan dulu dari anak-anaknya, perlu penerimaan dari dulunya. Kita punya pengalaman di sini. Ada yang berhasil sampai lulus S1 di sekolah favorit juga, maksudnya universitas favorit. Tapi ada juga yang memang nggak bisa apa-apa, nggak lulus. Dia itu tadi Pak. Iya. Itu yang dia Enggak, maksud Bapak tadi beliau waktu cari saya lagi ada rumah Pak. Saya langsung aja nih pikiran saya, kayaknya dia berkasus nih. Dia kan anaknya apa sih? Apa sih ya? Tinggi banget ya. Iya. Peduli sosial tinggi banget. Betul. Ada kelas 12 nih cewek-cewek topi. Bapak bagaimana? Iya tadi. Gak baik, ya nanti lama-lama baik. Itu kan topi kan harus apalagi topi alamater kan, harus dipakai, ya kalau kalau kotor aja kalau kotor ada cuci kan, apa dicoret-coret. Wah ini makanya ini harus diskors nih. Oh ini pedulinya tinggi. Ya. Terus langsungnya langsung presiden. Pak Prabowo ini kalau tahu begini mana? Ya, Pak Prabowo ada yang beli jadi kalau begini mana nggak? Ya sekarang kamu mana? Iya saya marah. Karena saya mau lapor ke Ibu Garis Nasional. Sama. Ibu Garis Nasional mana? Ya saya cuma marah. Cuma tidak harus secara emosional. Ya diomongin dulu ya. Iya. Nanti saya diskusi dengan Ibu Garis Nasional. Karena itu masih bisa diadap. Itu anaknya kritis. Iya, itu kan berkebutuhan khusus. Kalau ditaruh di SMP, maaf ya, sekian banget. Nggak cocok. Ditaruh di anak kecil, cuma pendamping dulu. Iya. Ini kok Maksud saya Pak, untuk masuk ke sebuah sekolah, SD, SMP, SMA, ada kategori-kategori khusus yang mungkin dari referensi dokter. Dia bisa diarahkan kemana? Karena ada anak kita, orang tuanya sudah nyerah, karena udah berapa profesor juga menyatakan bisa. Tapi sudah terlanjur diterima. Oh iya. Jadi kalau di sekolah negeri kan ada inklusi berapa persen, berapa itu. Itu harus ada keterangan. Nah di sekolah itu siapa? Menerima. Iya. Jangan sampai begini, anak berkebutuhan khusus sekolah, ya kan?
sekolahnya tinggi bersangka-sangka kan ya, nanti bagaimana? Iya. Sesuai juga kan dengan apa namanya lingkungan sekolah, dengan kalau ada nih dari saudara itu sih, kalau ada selain mereka yang ahli gitu, praktis. Jadi kalau bisa mungkin hire orang ya makannya, ya, yang makannya kalau ada ya. Sehingga nanti ketika berbeda dia mau menerima apa ini bisa nggak Bu? Jangan sampai terima aja. Nggak tahu makanya finansialnya sama nggak? Cepat tepat kalau balik kelebihan di situ. Oh gitu. Ya. Kebayangkan? Maksudnya beda enggak? Enggak sih, enggak. Itu kan pendampingan yang khusus. Sama kan dari Itu kan perlu pendampingan lebih ya kan? Individual kan? Perlu ahli kalau ada. Artinya bayar lebih ke bapak ibu gurunya ya Pak ya. Iya. Setiap hari kita Wali kelasnya. iya wali kelasnya. Wali kelasnya BK-nya. Karena gurunya juga pintar dong kan. Dari kelas itu kalau misalkan ada anak ibu sih saya itu udah dari itu. enggak bercanda. Tapi ada satu Pak. Oke, tadi kan agak apa namanya masih ada pintarnya ya. Ya. Tapi ada lagi satu sini dua ya yang pasti gini loh ya pintarnya apa jawabnya apa nggak lurus makanya jadi perdebatan kami ketika itu nilainya berapa Pak makanya ya mulai bapak dari sini kita dengar bersama karena ini kita kan berdebat sendiri karena anak ini tidak bisa ngapa-ngapain kekeh bapak ibu guru ada beberapa yang tidak meluluskan sementara nih saya kira kan soalnya berbeda karena pikirannya kan udah berbeda jadi tetap lulus tetapi tidak soal tidak bisa disamakan gitu jadi perdebatan Pak. Jadi ini baru dia. Kalau dia itu bisa dibikin asurannya deh. Asurannya ya. Jadi antara nilai KKM yang bukan bertentu dan mampu beda. Walaupun sama 7. Walaupun sama 70. Ya kita kan sendiri lah gitu kan. Kita kasih penjelasan juga sama anaknya biasa. Buat 70-nya kamu dengan ini. Jadi harus ada SOP. Iya, harus ada SOP. Ini 80 ya, yang biasa, yang lulus 80 beda 80-nya. 80-nya beda. Mungkin anak yang biasa ada 75. Setelah ini yang 80, dia orang diri kan? Iya. Kalau saya ada 70, 80, ada 80. Iya. Versi dia ya. Makanya dia semua bisa bertanggung jawab. Tapi menurut saya agak sulit diterima. Maaf ya.